Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Para jamaah yang dimulakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti risalahnya hingga akhir zaman. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pagi hari ini insyaallah kita akan memulai dengan mencoba bersama-sama mempelajari tafsir daripada surat-surat pendek. Kenapa kita pilih surat-surat pendek? Karena surat-surat pendek inilah yang paling sering kita baca, yang paling sering kita dengar ketika kita sholat di belakang imam. Jarang ada imam itu baca surat Al-Baqarah, surat Al-An'am, An-Nisa, benar nggak Pak? Seringnya adalah surat pendek. Dan kita pun ketika sholat juga seringnya baca surat-surat yang pendek. Maka karena surat-surat pendek ini adalah yang paling sering kita dengar dan paling sering kita baca, maka paling tidak kita mengetahui tafsirnya. Meskipun tafsirnya itu adalah tafsir yang ringkas sehingga bisa membantu kita untuk khusyuk di dalam salat. Dan kenapa kita mulai daripada surat Ad-Duha? Karena para ulama dahulu itu biasa membagi-bagi Al-Qur'an. Ada di antara mereka yang membagi Al-Qur'an itu dengan 7 bagian. Supaya apa? Supaya memudahkan mereka untuk menghatamkan Al-Quran setiap sepekan 1 kali. Ini kebiasaan mereka. Jadi kebiasaan mereka itu menghatamkan Al-Quran setiap sepekan sekali. Kalau kita berapa kali Pak hatam? Kadang Ramadan aja belum tentu hatam. Udah, jadi selama di luar Ramadan itu hampir-hampir jarang kita nyentuh Al-Quran. Banter-banternya sehari itu cuma 1 lembar, benar nggak Pak? 1 juz itu sudah luar biasa. Ini para ulama dahulu mereka setiap sepekan sekali hatam Al-Quran. Di antaranya adalah Qatadah bin Di'amah As-Sadusi rahimahullahu taala, beliau menghatamkan Al-Quran setiap sepekan sekali. Kalau sudah masuk Ramadan, maka beliau menghatamkan Al-Quran setiap 3 hari sekali. Sehingga karena mereka ini biasa membagi Al-Quran itu dengan 7 bagian, maka mereka punya kaedah untuk supaya mudah diingat. Kaedahnya adalah fami bisyauqin. Fami bisyauqin artinya lidahku atau mulutku ini selalu rindu untuk membaca Al-Quran. Fa itu adalah surat Al-Fatihah. Jadi bagian yang pertama fami bisyauqin itu fa-nya adalah surat Al-Fatihah. Mimnya adalah surat Al-Maidah. Jadi bagian yang pertama itu Al-Fatihah sampai An-Nisa Bagian yang kedua adalah surat Al-Maidah sampai surat At-Taubah. Kemudian bagian yang ketiganya adalah fami setelah mim itu itu adalah surat Yunus Yunus sampai An-Nahl. Kemudian ba bisyauqin, ba-nya itu adalah Bani Israil. Surat Bani Israil itu surat apa Pak?
Kalau cari di daftar isi nama-nama surat itu hampir-hampir tidak ditemukan surat Bani Israil. Surat Bani Israil itu adalah nama lain daripada surat Al-Isra, ya, surat Al-Isra. Ini bagian yang keberapa? Yang keempat. Kemudian yang kelimanya adalah Shin bisyaukin. Shin itu adalah surat Asy-Syu'ara. Kalau tidak salah sebelum Asy-Syu'ara itu Al-Furqan. Jadi dari Al-Isra sampai Al-Furqan. Kemudian Asy-Syu'ara, ya. Asy-Syu'ara yang kelima. Yang keenamnya adalah bisyaukin waw. Waw itu adalah surat As-Saffat. Karena surat As-Saffat itu awalnya dengan waw, was-saffati saffa, ya. Jadi bagian yang kelima adalah surat Asy-Syu'ara, kalau tidak salah sampai surat Yasin. Kemudian setelah itu surat was-saffati saffa, ya. Bisyauqin, kemudian yang terakhir adalah surat Qaf. Jadi bagian yang keenam itu adalah surat As-Saffat sampai Al-Hujurat. Kemudian setelah itu yang terakhir bagian yang ketujuh adalah Qaf sampai An-Nas, ya. Ini 7 bagian yang dibagi-bagi oleh para ulama untuk memudahkan mereka menghatamkan Al-Quran setiap sepekan sekali. Jadi kalau antum dalam bulan Ramadan besok ingin menghatamkan Al-Quran sebanyak 4 kali, ya, khatam setiap sepekan sekali, maka bagi dengan 7 bagian ini. Jadi setiap hari itu dari mungkin hari yang pertama Al-Fatihah sampai An-Nisa itu selesai. Kemudian hari kedua Al-Maidah sampai tadi? At-Taubah, ya, dan seterusnya. Kemudian dari surat Qaf sampai surat An-Nas itu dibagi lagi menjadi 3 bagian. Dari surat Qaf sampai An-Nas dibagi menjadi 3 bagian. Yang mana dari surat Qaf sampai An-Nas itu dinamakan dengan surat Al-Mufassal. Karena Mufassal itu artinya adalah pemisah. Banyak pemisahnya. Artinya dari Qaf sampai An-Nas itu mulai sudah surat yang agak pendek. Maka bagian yang pertama dari surat Qaf sampai An-Nas itu namanya adalah Tiwalul Mufassal. Tiwal al-Mufassal. Tiwal itu artinya yang panjang. Jadi yang panjang pemisahnya. Ini dari surat Qaf sampai surat Al-Mursalat, ya. Qaf sampai Al-Mursalat. Kemudian bagian yang kedua itu dari An-Naba sampai Al-Lail, namanya Wasatul Mufassal, pertengahan, ya, Wasat Al-Mufassal. Ini dari An-Naba amma yatasaalun sampai surat Al-Lail wal laili idza yaghsha. Kemudian yang ketiga adalah namanya Qisarul Mufassal. Qisar artinya pendek. Ini dimulai dari Ad-Duha sampai An-Nas, ya. Qisar Al-Mufassal itu dimulai dari Ad-Duha sampai An-Nas. Apa gunanya kita memahami 3 bagian ini, ya? Tiwal Mufassal, Wasatul Mufassal, Qisar Al-Mufassal. Kita, ya, gunanya adalah bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau sholatnya adalah sholat subuh, maka biasa beliau membaca Tiwalul Mufassal, surat Qaf sampai Al-Mursalat. Jadi kalau sholat subuh beliau baca, ya, Qaf sampai Al-Mursalat. Atau yang ayat-ayatnya, atau misalkan baca Al-Baqarah, ya, atau baca Ali Imran, itu ya ayatnya, ya, jumlahnya serupa dengan surat-surat yang ada pada Qaf sampai Al-Mursalat. Kemudian untuk sholat Isya, Zuhur, Asar itu biasanya beliau membaca Wasatul Mufassal, Wasat Al-Mufassal dari An-Naba sampai Wal-Lail. Adapun sholat Maghrib biasanya beliau membaca Qisar Al-Mufassal dari Ad-Duha sampai An-Nas, ya. Ini bacaan sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilihat daripada 3 bagian Al-Quran ini dari Qaf sampai An-Nas. Kalau kita biasanya Pak? Semuanya Qisar Mufassal, benar nggak? Ad-Duha, An-Nas ini nggak lebih daripada itu, ya. Taib jemaah yang dimuliakan oleh Allah, surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha adalah surat Makkiyah. Jadi di dalam Al-Quran itu ada 2 bagian, Madaniyah dan Makkiyah.
Makkiyah itu artinya apa Pak? Makkiyah yang diturunkan di Mekah, ya. Sebagian ulama mendefinisikan bahwasanya Makkiyah itu adalah yang turunnya di Mekah, Madaniyah yang turunnya di Madinah. Namun yang lebih tepatnya adalah Makkiyah itu adalah surat yang turun sebelum hijrah. Surat-surat yang turun sebelum hijrah. Adapun Madaniyah adalah surat-surat yang turun setelah hijrah. Oleh karenanya ada surat Madaniyah yang turunnya di Mekah. Surat Madaniyah yang turunnya apa? Di Mekah, seperti surat Al-Maidah ayat yang ketiga, ayat yang paling terakhir turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Yauma akmaltu lakum dinakum. Ini turunnya di mana? Di Mekah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang apa? Haji wada. Ya, ini di Mekah. Tapi dia bagian daripada surat Madaniyah. Oleh karenanya Makkiyah itu adalah surat-surat yang turun sebelum hijrah, dan Madaniyah itu adalah surat-surat yang turun setelah hijrah. Dan surat Makkiyah itu biasanya adalah membahas tentang hari kiamat. Jadi ciri-ciri daripada surat Makkiyah itu pembahasannya adalah tentang hari kiamat. Karena orang-orang Quraisy itu dahulu mereka adalah orang-orang yang tidak mengimani adanya hari kiamat. Sehingga surat-surat Makkiyah itu kebanyakannya adalah membahas tentang ya hari kiamat. Dan juz 30 itu hampir seluruhnya adalah apa? Makkiyah. Jadi hampir ya dari juz 30 itu, dari An-Naba sampai An-Nas itu hampir semuanya adalah Makkiyah, kecuali beberapa surat yang Madaniyah. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, topik daripada surat Ad-Duha ini adalah tentang nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi topiknya adalah tentang nikmat yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan surat setelahnya. Surat setelahnya surat apa, Pak? Setelah surat Ad-Duha apa? Asy-Syarh atau Al-Insyirah, Alam Nasyrah Laka Sadrak. Itu juga topiknya sama, yaitu tentang nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bedanya kalau dalam surat Ad-Duha itu nikmatnya zahir. Nikmatnya apa? Nampak, kelihatan. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah kami dapati engkau dalam keadaan yatim, kemudian kami apa? Memeliharamu, kami menjagamu. Adapun dalam surat Al-Insyirah itu nikmatnya adalah maknawi. Ya, nikmatnya tidak terlihat dengan kasat mata. Tapi itu adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alam nasyrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad. Jadi kedua surat ini topiknya sama, yaitu tentang nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai sebagian ulama itu menjadikan Ad-Duha dengan Al-Insyirah itu satu surat. Jadi bukan dua surat yang terpisah. Karena topiknya apa? Sama-sama membahas tentang nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun yang benar adalah surat ini terpisah, ya. Ad-Duha surat lain, Al-Insyirah juga surat yang lain. Apa asbabun nuzul daripada surat Ad-Duha? Surat Ad-Duha ada asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul, sebab turunnya surat Ad-Duha ini adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sakit, ya, sehingga beliau tidak keluar rumah kurang lebih 2 atau 3 malam. Ya, beliau sakit ini karena apa? Wahyu tidak turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahyu terhenti, ya, sehingga membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Sedih. Maka datanglah Ummu Jamil. Ummu Jamil ini siapa, Pak? Ummu Jamil, istrinya siapa? Abu Lahab, ya, istrinya Abu Lahab yang punya kekerabatan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab ini pamannya, ya, pamannya, tapi sangat memusuhi Nabi. Ya, Abu Lahab, istrinya, anaknya, semua apa? Ya, memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sekedar benci, tapi berusaha untuk menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ummu Jamil yang merupakan ya kerabatnya, tantenya, itu datang bukan untuk jenguk Nabi yang sedang apa? Sakit, tapi datang untuk apa? Menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk Nabi supaya tambah apa? Sakit. Ummu Jamil mengatakan kepada Nabi, inni arju anna syaitonaka qad tarakaka. Aku berharap ya supaya syaitonmu telah meninggalkanmu. Syaiton di sini siapa, Pak? Malaikat Jibril alaihi salam dikatakan syaitan oleh Ummu Jamil ya. Aku mengira bahwasanya syaitonmu sudah meninggalkanmu karena aku tidak melihatnya yang mendekatimu sejak 2 atau 3 hari. Jadi dengan perkataan Ummu Jamil ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tambah apa? Sedih. Ya, jangan-jangan benar ya Allah Subhanahu Wa Taala sudah membenciku. Ya malaikat Jibril tidak datang lagi kepadaku. Maka Ummu Jamil ini langsung dibantah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pernyataan Ummu Jamil yang bantah langsung Allah. Dengan Allah Subhanahu Wa Taala turunkan surat Ad-Duha. Wad-duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Demi waktu duha, demi malam apabila telah sunyi, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak membencimu. Ya, inilah asbabun nuzul daripada surat Ad-Duha. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita mulai masuk untuk membahas ayat demi ayat yang ada dalam surat Ad-Duha. Wad-duha, ya, demi duha. Ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah ya dengan waktu duha, demi waktu duha. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu bersumpah ya dengan apa saja yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki dari makhluknya. Adapun kita sebagai makhluknya tidak boleh bersumpah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak boleh mengatakan demi waktu ya. Kita nggak boleh mengatakan demi Rasulullah, demi Makkah ya, demi Ka'bah, nggak boleh ya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala berhak untuk bersumpah dengan makhluknya. Wad-duha, demi duha. Duha itu maknanya ada 2 yang disebutkan oleh ahli tafsir. Sebagian ahli tafsir mentafsirkan duha itu dengan siang, dengan seluruh siang. Jadi duha itu ditafsirkan oleh sebagian ahli tafsir dengan seluruh siang. Dalilnya apa? Dalilnya adalah ayat berikutnya. Allah mengatakan apa? Walail, demi malam. Berarti wadduha itu kata mereka adalah demi siang, seluruh siang, dari pagi sampai sore. Dan juga kata mereka biasa Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran itu menyebut siang dengan apa? Duha. Jadi siang itu sebenarnya bahasa Arabnya apa, Pak? Nahar ya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala biasa menyebut dalam Al-Quran siang itu dengan apa? Duha, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 97. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayata wa hum naimun. Apakah penduduk suatu negeri itu merasa aman ketika kami turunkan azab di malam hari ya, dalam keadaan mereka sedang tidur. Awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duha wahum yal'abun. Duhan atau duhau wahum yal'abun. Apakah penduduk suatu negeri itu merasa aman ketika kami turunkan azab duha, yaitu di waktu siang dalam keadaan mereka sedang bermain ya. Jadi kata mereka duha itu adalah siang, seluruh siang. Karena tadi ya dalilnya adalah ayat setelahnya. Kemudian diantara dalilnya adalah surat Al-A'raf ayat 97. Di antara ulama ada yang mengatakan duha itu adalah waktu duha. Waktu duha itu kapan, Pak? Dimulai dari setelah matahari terbit ditambah 15 menit ya, yang biasa kita sebut dengan syuruk, kemudian berakhir 15 menit atau 10 menit sebelum apa? Zuhur. Itulah waktu apa? Duha ya. Dan inilah yang tepat wallahu taala alam. Jadi wadduha di sini maknanya adalah ya waktu duha. Tadi yang dimulai dari terbit matahari ditambah 15 menit ya, kemudian berakhir 15 menit sebelum zuhur. Karena waktu duha itu adalah waktu yang sangat istimewa. Kalau seandainya Allah Subhanahu Wa Taala ingin bersumpah dengan siang, mestinya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan apa?
wan nahar. Wan nahar. Jadi wadduha di sini adalah waktu duha. Karena waktu duha itu adalah waktu yang sangat istimewa, oleh karenanya di dalamnya itu seorang diperintahkan untuk sholat duha. Bahkan orang-orang yang sholat duha itu disebut dengan orang-orang yang awwab, orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan dalam hadis salatul awwabin, ya, atau disebutkan dalam hadis la yuhafid ala salatid duha illal awwab. Tidak ada yang menjaga salat duha kecuali orang-orang yang apa? Orang-orang yang awwab, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga disebutkan dalam hadis salatul awwabin hina tarmadul fisal, salatnya orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika anak-anak onta mulai kepanasan. Jadi afdolnya salat duha itu adalah ketika sudah mulai panas. Afdolnya salat duha itu ketika sudah mulai panas. Adapun ya ketika seperti yang kita kerjakan ya habis pengajian salat, itu adalah salat duha di awal waktu, ya. Jadi salat duha yang paling afdol adalah ketika sudah agak panas. Makanya Nabi mengatakan salatul awabin hina tarmadul fisal. Salatnya orang-orang awab itu adalah ketika anak-anak onta mulai kepanasan, ya mungkin sekitar jam 10, setengah 11. Karena di waktu ini adalah orang-orang sudah mulai sibuk dengan apa? Dunianya. Dan beribadah di mana banyak orang yang lalai itu apa? Akan lebih utama dan lebih besar apa? Pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita perhatikan waktu duha itu pendek atau panjang, Pak? Panjang, ya, panjang dari terbit matahari sampai menjelang apa? Zuhur. Ini menunjukkan kalau dalam waktu yang panjang itu kita nggak ngerjain sholat duha meskipun hanya 2 rakaat, rugi atau untung? Sangat merugi, ya. Padahal waktunya panjang. Maka hendaknya kita biasakan ya untuk sholat duha meskipun kita sibuk, ya. Kita meskipun sesibuk apapun kita berusaha untuk sholat duha meskipun cuma 2 rakaat. 2 rakaat itu berapa menit, Pak? Ya, cepat-cepatnya 2 menit. Ya, cepat-cepatnya bisa 2 menit, ya, bisa 3 menit, 5 menit. Kalau mau lebih panjang bisa 10 menit. Tapi paling singkatnya bisa sampai 3 atau 2 menit. Ya, padahal waktunya sangat panjang, bisa kita kerjakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Maka sangat merugi ketika kita ya dalam sehari itu tidak salat duha. Walaili idza saja, demi malam apabila telah sunyi, ya. Jadi disebutkan oleh Imam At-Tabari rahimahullahu taala, saja itu ada beberapa tafsiran. Yang pertama adalah ketika malam mulai datang, ketika gelap mulai datang. Tafsiran yang kedua adalah saja itu artinya adalah ketika malam sudah benar-benar apa? Gelap gulita. Ada juga yang mengatakan walaili idza saja adalah apa? Ketika malam sudah mulai tenang, sunyi. Malam tenang itu kapan, Pak? Malam tenang kapan? Ya. Kalau di Jakarta mungkin nggak tenang-tenang, ya, Pak. Ya. Jadi diperkirakan malam tenang itu ya sekitar jam 1, jam 2, ya. Jam 1 mungkin masih ada bising-bising, jam 2, jam 3 itu sudah mulai apa? Tenang. Ini waktu yang sangat apa? Istimewa bagi seorang hamba untuk berkholwat. Berkholwat itu apa? Berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi malam yang tenang, yang sunyi itu adalah waktu yang sangat indah, waktu yang tepat bagi seorang hamba untuk berkholwat, berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya salat malam itu sebaiknya dikerjakan sendirian, tidak bersama keluarga. Jadi kita salat sendirian. Ya, setelah kita selesai salat baru kita bangunkan istri kita, ya. Karena salat malam itu adalah untuk melatih diri kita ketika nanti berada di alam kubur. Kata Imam Ibnu Rajab, ya, kalau orang itu nggak pernah salat malam maka repot nanti kalau dia berada di alam kubur. Ketika dia hanya apa? Sendirian di alam kubur. Maka butuh dilatih. Latihannya adalah dengan salat malam, yaitu sering-sering berkholwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah-olah di sini wadduha wal laili idza saja,
adalah Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah dengan waktu duha dan malam, yang mana kedua waktu ini adalah waktu yang sangat istimewa bagi seorang hamba mengerjakan apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu duha dengan salat duha, malam dengan apa? Qiyamul lail. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus shalah ba'dal faridah salatul lail. Sebaik-baik salat setelah yang fardu adalah salat malam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan engkau wahai Muhammad, wa ma qala, dan tidak membencimu. Harusnya ayat ini itu akhirannya adalah wa ma qolaka. Benar enggak, Pak? Ma wadda'aka, ya. Allah tidak meninggalkanmu wa ma qolaka, ya. Harusnya seperti itu. Tapi karena kalau ditambahin kaf itu artinya adalah Allah tidak meninggalkanmu dan tidak membencimu. Membencimu ini berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak meninggalkanmu dan tidak membenci engkau hai Muhammad. Maka ini berat bagi Nabi, maka kafnya dihapus, wa ma qala, ya. Ma wadda'aka wa ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya, Rabbmu tidak meninggalkanmu dan tidak membenci. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa membenci nabinya sallallahu alaihi wasallam? Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika hendak mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu disebutkan dalam hadis, Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kepada hati-hati seluruh hamba. Ternyata yang didapati hati yang paling bersih adalah hatinya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala membenci nabinya, padahal nabinya adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang yang hatinya paling bersih. Dan juga Allah Subhanahu wa taala jadikan nabinya sallallahu alaihi wasallam itu adalah penutup para nabi. Dan lebih daripada itu, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu daripada kekasihnya. Allah Subhanahu wa taala cuma punya dua kekasih, ya. Yang pertama siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam, dan yang kedua adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak membenci nabinya sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala mengutus orang-orang yang sangat mencintai nabi. Jadi sebagai bentuk Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangi nabinya, maka Allah Subhanahu wa taala utus orang-orang yang menyayangi Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia. Di antaranya adalah pamannya sendiri Abu Thalib. Abu Thalib meskipun beliau kafir tapi sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak kecil. Sejak beliau asuh Nabi di umur berapa tahun, Pak? Mulai diasuh oleh Abu Thalib? Di umur 8 tahun. Itu Abu Thalib sudah sangat sayang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Abu Thalib itu, ya, beliau punya anak banyak dan hidupnya itu jauh dari kata kaya. Anaknya banyak, kemudian apa? Tidak kaya. Biasanya kalau ketibanan saudara berat atau tidak, Pak? Berat. Anaknya kurang lebih 11 atau 10, ketiban satu lagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu biasanya orang keberatan. Tapi Abu Thalib malah merasa apa? Bahagia, merasa senang. Bahkan beliau sangat melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau anak-anaknya Abu Thalib itu tidur biasanya jejer. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mungkin di awal malam tidur di pojok kanan, itu nanti di pertengahan malam dirubah jadi pojok kiri atau di tengah-tengah. Kenapa beliau lakukan? Karena dikhawatirkan kalau di awal malam itu ada yang memperhatikan rumahnya Abu Thalib, ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, Muhammad di pojok sana. Nanti di pertengahan malam dia akan apa? Culik atau membunuh Nabi. Makanya sama Abu Thalib dirubah. Sehingga apa? Yang diculik siapa, Pak? Anaknya, ya kan? Anaknya yang diculik jadinya. Ini menunjukkan betapa sayangnya siapa? Abu Thalib kepada Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Ini bentuk daripada cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi, sehingga beliau utus orang-orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq diceritakan beliau kalau menemani Nabi ya jalan, pernah suatu ketika Abu Bakar itu aneh jalannya. Sedikit-sedikit maju, sedikit-sedikit apa? Mundur ke belakang. Dikit-dikit maju lagi, dikit-dikit mundur lagi. Nabi aneh, ini kenapa kok Abu Bakar maju mundur, maju mundur? Maka ditanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Abu Bakar, kenapa kamu kok jalannya aneh, maju mundur, maju mundur? Maka Abu Bakar mengatakan, wahai Rasul, ketika saya di depan, saya kepikiran ada orang yang menyerangmu dari belakang, maka saya cepat-cepat apa? Mundur. Ketika saya di belakang, saya kepikiran ada orang yang menyerangmu dari depan, maka saya cepat-cepat apa? Maju. Sehingga kalau misalkan ada orang yang nusuk, siapa yang ketusuk duluan? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kalau saya mati selesai, ya nggak masalah. Tapi kalau engkau yang meninggal, yang mati wahai Muhammad, maka dakwah pun akan apa? Berhenti. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada nabinya, yaitu dengan mengutus orang-orang yang sangat sayang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walal akhiratu khairul laka minal ula." Dan akhirat itu lebih baik daripada dunia. Ya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak terlalu perhatian dengan dunia. Tidak terlalu perhatian dengan dunia. Karena akhirat itu lebih baik baginya daripada apa? Dunia. Maka beliau tidak terlalu perhatian dengan dunia. Pernah suatu ketika beliau tidur, ya beliau tidur di alas tikar. Ya. Sehingga kalau bangun itu apa Pak? Kalau tidur di tikar ngecap, benar nggak? Ya wajahnya ada bekas tikar, di punggungnya, di badannya juga ada bekas apa? Tikar. Sehingga para sahabat sedih melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demikian. Maka mereka minta izin kepada Nabi untuk membuatkan tempat tidur yang lebih layak untuk Nabi. Maka Nabi menolak dengan mengatakan, mali walid dunia, apa urusanku dengan dunia? Orang itu di dunia itu cuma apa? Ibarat orang yang melakukan safar, kemudian mampir sebentar, berteduh di bawah pohon, kemudian melanjutkan apa? Perjalanan lagi. Mampir sebentar di bawah pohon itulah apa? Dunia. Lama atau singkat Pak? Singkat. Orang kalau mampir itu biasanya apa? Singkat. Itulah dunia, cuma sebentar. Ya, mungkin kita ngerasanya aja yang lama. Ya, tapi kadang kita juga mikir kayak umur kita ini singkat. Kemarin kayak baru 8 tahun, sekarang udah 60 tahun. Nah, jadi dunia itu singkat. Maka Nabi mengatakan, mali walid dunia, apa urusanku dengan dunia? Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa di rumah istrinya itu tidak ada makanan selama 2 bulan. Itu nggak ada api yang ngebul di dapurnya istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, wahai Aisyah, kami tidak pernah lihat ya di dapurmu ini ada api yang ngebul selama kurang lebih 2 bulan 3 bulan. Maka apa yang kau makan wahai Aisyah? Maka Aisyah mengatakan al-aswadan, yaitu hanya air dan kurma. Kira-kira ada nggak istri yang kuat Pak seperti ini Pak zaman sekarang? Ya, punya istri yang seperti ini luar biasa ya. Hidup kita bisa apa? Tenang, tapi ya tidak ada, ya hampir-hampir tidak ada istri yang kuat demikian. Inilah kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian juga di antara yang membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak perhatian dengan dunia adalah beliau ketika sedekah itu tidak pikir-pikir. Ya, beliau sedekah ya atau menyembelih kurban saat haji itu berapa ekor? 100 ekor onta. Jadi nggak pikir-pikir. Ini menunjukkan beliau tidak terlalu perhatian dengan apa? Dunia. Ini padahal di akhir hayat beliau nyembelih sampai 100 ekor onta, sehingga ketika beliau meninggal dunia itu ya baju besinya masih apa? Tergadai pada orang Yahudi ya. Dan juga sebagian ahli tafsir ya di antaranya adalah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala mentafsirkan ayat ini, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia.
Kata beliau bahwasanya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya hari demi hari itu derajatnya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau meninggal itu kedudukannya lebih tinggi daripada ketika beliau masih hidup. Ya, jadi kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya Taisir Karimir Rahman, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu seiring berjalannya waktu itu semakin mulia, semakin tinggi kedudukan beliau, sehingga ketika beliau meninggal dunia itu lebih tinggi kedudukannya, lebih mulia daripada ketika beliau masih hidup. Namun tetap saja seorang tidak boleh datang ke kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berdoa kepada Nabi. Ziarah ke kuburan Nabi boleh, bahkan disyariatkan. Tapi ketika bertawasul atau ketika berdoa langsung kepada Nabi, minta kepada Nabi, maka ini dilarang dan termasuk daripada kesyirikan. Oleh karenanya ketika di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terjadi pacaklik yang panjang, maka Umar tidak datang ke kuburan Nabi untuk bertawasul, tapi manggil kerabatnya Nabi, yaitu pamannya Nabi Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, Umar mengatakan, wahai Abbas, dahulu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup, maka kami minta kepada Nabi untuk berdoa. Tapi kini beliau sudah meninggal, maka kami minta engkau yang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diturunkan hujan. Jadi kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu semakin kesini, ya semakin dekat ke akhirat, itu semakin semakin mulia dan semakin tinggi derajatnya ya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, dan kelak kami akan berikan kepada engkau wahai Muhammad yang engkau akan ridho. Ini kata para ulama, ayat ini adalah ayat yang paling memberikan harapan. Ayat yang paling memberikan harapan. Jadi ada di dalam Al-Quran itu ayat-ayat yang memberikan harapan, terutama untuk para pelaku maksiat. Di antara ayat yang paling memberikan harapan adalah surat Az-Zumar ayat 53. Itu termasuk daripada ayat yang paling memberikan harapan. Az-Zumar 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Katakanlah wahai Muhammad, ya kepada hamba-hambaku, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, ya wahai hamba-hambaku yang mana mereka ini telah melampaui batas atas diri mereka, yaitu banyak melakukan maksiat dan dosa. Allah mengatakan la taqnatu mir rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Artinya orang itu sebejat apapun, banyak maksiat yang dia kerjakan, ya hendaknya dia tidak putus asa dari rahmat Allah. Karena ketika dia bertobat pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini termasuk ayat yang memberikan harapan kepada manusia. Ternyata ada yang lebih memberikan harapan, yaitu ad-duha ayat yang kelima ini, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, kelak kami akan berikan kepada engkau ya Muhammad sesuatu yang engkau akan ridho. Dan didapati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan sangat ridho ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan umatnya itu ke dalam surga. Inilah keinginan Nabi, yaitu Allah Subhanahu wa taala memasukkan seluruh umatnya ke dalam surga. Namun kan tidak mungkin seluruh umatnya itu dimasukkan ke dalam surga, tapi sebagian besar dari umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dimasukkan ke dalam surga. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, syafaati li ahlil kabair, syafaatku untuk para pelaku dosa besar. Jadi pelaku dosa besar juga diberikan syafaat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya supaya mereka ini bisa masuk ke dalam surga. Karena keinginan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala akan memasukkan umatnya ke dalam surga. Makanya disebutkan dalam hadis juga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, atardauna antakunu rubu ahlil jannah. Ya, apakah kalian ingin
kalian ini seperempat daripada penghuni surga. Jadi kan penghuni surga itu bukan cuma umat Nabi kan, dari Nabi Adam sampai apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seperempat dari penghuni surga itu adalah diisi oleh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak atau sedikit, Pak? Sudah cukup banyak. Maka para sahabat pun ya mereka merasa bahagia. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atardauna an takunu thulutsa ahlil jannah." Bagaimana bila kalian itu sepertiga dari penghuni surga? Maka para sahabat pun semakin bahagia, bahkan ada di antara mereka yang bertakbir. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Inni arju antakunu nisfa ahlil jannah." Aku pun berharap supaya umatku ini adalah setengah daripada penghuni surga. Jadi dari umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad, surga itu setengahnya diisi apa? Oleh umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak atau sedikit, Pak? Banyak sekali. Ya. Inilah yang membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan apa? Ridho, ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat ingin ketika umatnya dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam surga. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Alam yajidka yatiman fa'awa." Bukankah kami telah dapati engkau wahai Muhammad dalam keadaan yatim, kemudian kami memeliharamu. Jadi Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam adalah lahir dalam keadaan yatim, sehingga disebutkan oleh Ibnu Katsir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yatimnya sempurna karena lahir sudah tidak ada bapaknya. Sebagian anak yatim itu masih menemui bapaknya, ya, masih pernah dicium oleh bapaknya, disayang sama bapaknya. Kemudian umur 5 tahun ayahnya meninggal dunia, yatim. Tapi Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam yatimnya sempurna, lahir sudah tidak memiliki ayah. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditinggal mati oleh ibunya di umur berapa? Umur 6 tahun. Jadi sudah nggak punya ayah, ibunya meninggal pula. Meninggalnya tidak biasa. Artinya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa oleh ibunya ke Madinah, ya, ziarah ke kuburan ayahnya. Ketika balik ke Mekah, di tengah jalan di daerah yang bernama Abwa, ibunya meninggal dunia. Bayangkan seorang anak yang masih berumur 6 tahun, ya, di tengah jalan ibunya meninggal dunia. Ini sedih atau tidak, Pak? Sangat sedih. Untungnya ibunya ketika itu bawa budaknya, yaitu Ummu Aiman. Ummu Aiman ini nama aslinya siapa, Pak? Siapa nama aslinya Ummu Aiman? Nama aslinya adalah Barokah, ya, Barokat. Nama aslinya Barokat. Kemudian dibawa pulang oleh Ummu Aiman, diserahkan kepada kakeknya Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib sangat sayang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sangat sayang kepada Nabi, ya. Bahkan Abdul Muttalib punya karpet khusus, anak-anaknya aja nggak boleh duduk di situ. Sehingga ketika Nabi yang masih kecil duduk di situ sama anak-anaknya Abdul Muttalib diusir. Muhammad jangan duduk di sini, nanti kakek marah. Tapi Abdul Muttalib lihat, biarkan Muhammad duduk di situ. Jadi kakeknya pun sayang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi yatim. Alam yajidka yatiman, kami dapati engkau dalam keadaan yatim. Namun kemudian Allah Subhanahu Wa Taala yang menjaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah ketika Aminah, ibunya Nabi, ya, mencari ibu susuan. Jadi di zaman ketika itu orang-orang kota banyak mengirimkan anak mereka yang masih bayi itu supaya disusui di desa. Supaya apa? Disusui di desa? Supaya sehat, ya, supaya sehat. Kemudian yang kedua itu supaya bahasanya terjaga. Jadi kefasihan bahasanya terjaga. Kalau hidup di kota bahasanya bisa rusak. Orang TKI kerja di Mekah, pulang-pulang bisa bahasa Arab fasih atau tidak, Pak? Enggak bisa. Bahasa Arabnya itu campuran udah, ya. Gir-gir kasir itu apa? Gir-gir kasir itu banyak omong. Jadi orang India, Bangladesh, ya, itu kalau bahasa Arab ngomong itu gir-gir.
Ini udah bahasa Arab. Orang Arab pun tahu gir-gir itu artinya bicara. Sehingga kata mereka salat maghrib itu isnan girgir, wahid mafi girgir. Tahu nggak Pak? Salat maghrib itu isnan, 2 rakaatnya girgir, bacaannya terdengar. 1 rakaatnya mafi girgir, tidak ada bacaan yang terdengar. Jadi kalau hidup di kota ketika itu bahasa bisa rusak. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih bayi itu sudah dicarikan ibu susuan. Namun yang sedihnya tidak ada yang mau menyusui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari desa ibu-ibu itu sudah mulai datang ya mencari anak-anak yang mau disusui. Tapi nggak ada yang milih Nabi. Kenapa mereka nggak mau milih Nabi? Karena mereka tahu Nabi ini miskin, nggak punya ayah. Aminah sama kakeknya ya sama Abdul Muthalib itu nunggu ya gendong, nggak ada yang ngambil. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Halimatus Sa'diyah. Halimah Sa'diyah ini tadinya bersama rombongan, tapi qadarullah kendaraan yang dipakai oleh Halimah ini ontanya jalannya peletot-peletot, lambat gitu ya, sehingga dia paling belakangan nyampe udah nggak ada yang mau disusui kecuali Nabi. Beliau tadinya ragu, ini kalau ngambil bayi ini kita nggak dapat upah, kalau dapat upah pun sedikit. Tadinya Halimah nggak mau ngambil juga, akhirnya dia musyawarah sama suaminya, ambil atau enggak. Maka ya sudahlah, ambil aja ya daripada pulang tangan kosong. Maka diambillah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika diambil ya, tadinya ontanya Halimah ini jalannya peletot-peletot, langsung jalannya kencang, sehingga bisa menyusul teman-temannya serta susul. Ketika istirahat, semua bayi-bayi pada nangis karena ibu susuannya kehabisan bekal. Karena namanya kurang makan air susu, jadi sedikit. Halimah ontanya yang tadinya hampir nggak ada susunya, itu ketika diperas ngalir susunya banyak, sehingga Halimah kenyang. Karena Halimah kenyang, air susunya banyak, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa nyusu sampai kenyang. Akhirnya Nabi doang yang tidak nangis. Halimah mulai di situ seperti ada sesuatu yang lebih ini dari anak ini, meskipun miskin tapi ternyata bawa keberkahan. Ontanya yang tadinya lambat jadi kencang, ontanya yang tadi nggak ada susu jadi banyak susunya. Ketika sampai di desa pun ternyata kambing-kambingnya Halimah itu gemuk-gemuk dan banyak susunya, sehingga tetangga-tetangganya mengatakan kepada anak-anaknya, kamu gembala kambing di mana kambingnya Halimah itu merumput, pepet ya, siapa tahu juga bisa jadi gemuk. Tapi ternyata nggak gemuk juga, cuma kambingnya Halimah yang gemuk dan banyak susunya. Itulah keberkahan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun beliau yatim, yang tadinya tidak ada yang mau ngambil Nabi, tidak ada yang mau menyusui Nabi, tapi Allah Subhanahu Wa Taala kirimkan orang yang kemudian orang tersebut diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika sudah 2 tahun waktunya dikembalikan kepada ibunya, Halimah ini masih pengen mengasuh Nabi, pengen ya. Maka kembali ke Mekah, dia izin, bagaimana kalau anak ini masih bersama saya, karena dia mendapatkan banyak keberkahan. Maka diasuh lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai umur 4 tahun terjadi pembelahan dada yang pertama. Ketika terjadi pembelahan dada inilah Halimah mulai ketakutan, takut apa-apa terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barulah dikembalikan kepada ibunya Aminah. Nah, kemudian di umur 6 tahun Aminah membawa Nabi ziarah ke kuburan ayahnya di daerah Abwa. Kemudian ibunya meninggal dunia, jadilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang yang yatim piatu. Tapi kemudian diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib sampai umur 8 tahun. Kemudian diasuh oleh pamannya Abu Thalib yang sudah kita ceritakan, yang sangat sayang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa wajadaka dhalan fahada, dan kami dapati engkau wahai Muhammad dalam keadaan tersesat, kemudian kami berikan petunjuk kepadamu. Makna daripada tersesat itu yang pertama adalah
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah jalan-jalan di kota Mekah, kemudian beliau nggak tahu jalan pulang, maka Allah Subhanahu Wa Taala arahkan, berikan jalan, berikan petunjuk kepada Nabi. Juga ada yang mengatakan ketika beliau dibawa oleh pamannya untuk berdagang ke negeri Syam, di tengah jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tertinggal. Kemudian Nabi bingung untuk balik ke Mekah, maka Allah Subhanahu Wa Taala berikan petunjuk kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga ada yang mengatakan makna sesat di sini adalah maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak tahu bagaimana caranya beribadah kepada Allah ketika beliau bertahanus di gua Hira. Jadi Nabi pergi ke gua Hira, sampai di gua Hira nggak tahu mau ibadah bagaimana, maka Allah Subhanahu Wa Taala berikan petunjuk kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga maksud, ada yang mengatakan maksud daripada dolan, ya kalau diartikan adalah sesat, itu maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika belum diutus itu tidak memiliki ilmu. Jadi Nabi adalah seorang yang ummi, tidak bisa baca tulis, tidak memiliki ilmu. Tapi ketika Allah Subhanahu Wa Taala angkat menjadi nabi, barulah Allah Subhanahu Wa Taala fahada, memberikan apa? Ilmu yang banyak, memberikan petunjuk kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat yang berikutnya, wa wajadaka ailan fa'aghna, dan kami dapati engkau hai Muhammad itu dahulunya miskin, fa'aghna, kemudian kami memberikan kekayaan kepadamu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam awalnya itu hidup miskin, sebagaimana yang sudah kita ceritakan. Nabi terlahir dalam keadaan yatim, ya, tidak punya uang, ya, ayahnya meninggal dunia, sehingga ibu-ibu yang mau menyusui nggak ada satupun yang mau mengambil Nabi karena mereka tahu Nabi ini miskin dan tidak memiliki ayah. Dan juga ketika diasuh oleh pamannya Abu Thalib, pamannya ini juga miskin, tidak punya banyak harta. Kemudian anaknya banyak, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk membantu pamannya untuk mencari dunia, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggembala kambing milik orang-orang Mekah. Dengan beliau menggembala kambing milik orang-orang Mekah, beliau mendapatkan apa? Upah. Ya, ini menunjukkan ya beliau, ya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Miskin. Kemudian fa'agna, diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari mana pundi-pundi kekayaan Nabi ini? Di antaranya adalah dengan beliau bekerja. Yang pertama bekerja dengan Khadijah radhiyallahu anha, ya. Kemudian akhirnya beliau menikahi Khadijah, seorang yang kaya raya, saudagar kaya, ya. Dengan itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi apa? Kaya dengan banyak bantuan dari Khadijah. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dakwahnya dibantu banyak oleh Khadijah. Dan ketika Nabi menikah dengan Khadijah, maka Nabi mendatangi pamannya, karena Nabi tahu pamannya ini hidupnya miskin dan anaknya apa? Banyak. Sehingga beliau ingin mengambil salah satu dari mereka untuk apa? Diasuh untuk meringankan beban pamannya. Maka yang diambil oleh Nabi siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, diasuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pundi-pundi kekayaan Nabi itu juga didapat dari mertuanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar orang kaya dan juga banyak membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sisi harta untuk membantu dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kekayaan Nabi itu didapat dari hasil apa? Ghanimah, hasil rampasan perang. Inilah nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ayat yang berikutnya Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengingatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk lebih mensyukuri nikmat. Jadi Allah ingin mengingatkan Nabi supaya beliau lebih apa? Mensyukuri nikmat. Maka ayat berikutnya Allah mengatakan, fa ammal yatima fala takhar. Maka terhadap anak yatim maka janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu penderitaan menjadi anak yatim, bagaimana sakitnya menjadi anak yatim, bagaimana sedihnya menjadi anak yatim. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi orang yang sangat sayang kepada anak-anak yatim.
Bahkan beliau menjamin bagi mereka yang sayang kepada anak yatim itu nanti tempat duduknya di surga dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, ana wa kafilul yatim kahataini, aku bersama orang yang mengkafili anak yatim itu seperti ini di surga. Artinya sangat dekat sekali dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi menjadi lebih perhatian, lebih sayang kepada anak-anak yatim, dan mereka juga ya yang menyayangi dan mengkafili anak yatim itu diberikan keutamaan yang lebih ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan orang-orang yang sayang sama anak yatim, yang suka mengusap-ngusap kepala anak yatim, itu hatinya menjadi apa? Lembut. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya apa yang dia inginkan. Jadi ada orang yang datang kepada Nabi mengeluh hatinya keras. Yashku qaswata qalbihi. Dia mengeluh hatinya yang keras. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza aratta an talina qalbak wa tudriku hajatak. Apabila engkau ingin hatimu menjadi lembut dan mendapatkan apa yang engkau inginkan, ya atimil miskin. Berikanlah makan kepada orang-orang miskin, wamsah ra'sal yatim, dan usap-usaplah kepala anak yatim. Kenapa disuruh usap-usap kepala anak yatim, Mbak? Karena anak yatim ini hampir-hampir tidak ada yang mengusap kepalanya. Hampir-hampir tidak ada. Mereka ini mungkin banyak yang ngasih makan, ya, ngasih pakaian, ngasih uang jajan, tapi yang mereka inginkan juga adalah apa? Kasih sayang. Sehingga ketika mereka misalkan di sekolah itu ranking 1, ya, juara kelas, mereka senang. Tapi begitu senang pulang mereka bingung mau pamerkan ke siapa apa? Juara kelasnya. Ayahnya tidak ada, mungkin juga ibunya tidak ada, sehingga mereka apa? Sedih, ya. Mereka sedih meskipun punya banyak uang, meskipun ada yang menyantuni dia, memberikan pakaian, tapi mereka ya yang mereka butuhkan adalah dengan apa? Diusap kepalanya, sayang kepada anak tersebut. Dan juga jangan hanya ngusap-usap kepala, nggak ngasih duit ya. Ini nah, usap-usap, dah sana ya, juga diusap-usap doang, kasih duit juga ya. Jadi selain dikasih makan, dikasih uang, juga hendaknya kita usap-usap kepalanya karena mereka juga butuh kasih sayang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, wa ammasaila falatanhar, dan terhadap peminta-minta janganlah engkau membentaknya. Artinya Nabi Shallallahu alaihi wasallam dahulu juga pernah merasakan bagaimana sakitnya menjadi orang miskin, orang yang tidak punya. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya berusaha untuk perhatian kepada mereka yang membutuhkan. Makanya disebutkan oleh para sahabat bahwasanya Nabi ini la yaruddu sa'ila. Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu enggak pernah nolak kalau ada orang yang minta kepada beliau. Jadi kalau beliau punya, beliau kasih. Beliau enggak punya, maka beliau akan menjanjikan, insya Allah nanti suatu saat kalau saya punya, saya akan berikan kepadamu. Atau beliau Shallallahu alaihi wasallam akan memberikan kepada sahabatnya, ya, siapa yang bisa membantu orang ini. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu ya sangat perhatian dengan para peminta-minta. Ya, beliau tidak pernah membentak dan bahkan beliau senantiasa memberi. Bahkan ada orang yang kafir datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dia minta kambing kepada Nabi. Maka kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, seluruh kambing yang ada di 2 lembah ini atau di lembah ini itu semua milikmu. Ya, semua kambing ini milikmu, bukan cuma dikasih 1-2 aja, tapi semuanya apa? Menjadi milikmu. Akhirnya orang ini pun masuk ke dalam agama Islam dan mengajak kaumnya untuk masuk ke dalam agama Islam dengan mengatakan, ya wahai kaumku, aslimu, masuk Islamlah kalian. Fa inna Muhammadan idza a'ta ma lam yakhsha faqah. Karena sesungguhnya Muhammad itu kalau sudah ngasih maka beliau tidak takut apa? Miskin. Jadi Nabi kalau sudah memberi itu seolah-olah beliau tidak takut miskin. Kemudian ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Rabbmu maka ceritakanlah. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi, ada yang mengatakan adalah nikmat kenabian.
Kemudian yang kedua ya adalah nikmat Al-Qur'an. Yang pertama nikmat kenabian, maka fahadis menceritakannya adalah dengan mendakwahkan. Yang kedua nikmat Al-Qur'an, ya, maka fahadis menceritakannya adalah dengan menyampaikannya. Ada juga yang mengatakan nikmat di sini adalah nikmat umum, ya, nikmat yang umum. Banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fahadis, maka ceritakan, maksudnya adalah hendaknya engkau mensyukurinya wahai Muhammad. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang namanya syukur itu kan harus terpenuhi 3 hal. Jadi orang dikatakan syukur itu yang pertama adalah syukur dengan hatinya. Artinya mengakui semua nikmat yang dia miliki itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada orang-orang yang dapat nikmat itu tidak mengakui nikmat itu tidak dari Allah. Tapi dia mengakui nikmat yang dia dapatkan itu ya karena hasil kerja keras dia. Dia dapat nikmat itu ya karena kecerdasannya, karena gelarnya yang udah lebih dari doktor. Ada nggak gelar lebih dari dokter apa, Pak? Mungkin karena gelarnya, mungkin karena kecerdasannya, kepandaiannya dalam berbisnis, ya, sehingga dia tidak mengakui nikmat itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah nikmat dengan lisan, mensyukuri nikmat dengan lisan, yaitu dengan mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga adalah mensyukuri nikmat dengan anggota badan, yaitu dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat bersyukur kepada Allah. Bahkan beliau meskipun sudah dijamin surga, beliau masih sholat malam sampai kakinya bengkak-bengkak. Pernah nggak kita sholat sampai kaki bengkak, Pak? Ya banter-banter 1 rakaat lah sholat malam, ya. Ya tadi kita bacaannya itu ad-duha sampai An-Nas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 1 rakaat baca Al-Baqarah. Al-Baqarah selesai lanjut An-Nisa. An-Nisa selesai lanjut Ali Imran dalam 1 rakaat. Sehingga sahabat yang ikut sholat selesai Al-Baqarah ini kayaknya ruku ini. Tahu-taunya lanjut An-Nisa. Habis An-Nisa ruku. Tahu-taunya lanjut Ali Imran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai bengkak-bengkak. Maka Aisyah mengatakan, wahai suamiku, wahai Rasul, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Maka Nabi hanya menjawab afala akunu abdan syakura, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Jadi syukur itu dengan 3 hal ini, dengan hati, lisan, dan anggota badan. Kemudian disebutkan di sini fahadis, ceritakan. Kita ceritakan nikmat kita itu maksudnya adalah kita ceritakan dengan orang-orang yang kita percayai. Jangan sembarangan kita menceritakan nikmat kepada semua orang. Jangan kita ini punya mobil bagus, kita foto, kemudian kita masukkan ke media sosial, di Facebook, di Instagram, status WhatsApp, sehingga banyak yang melihat. Ketika banyak yang melihat itu dikhawatirkan ada yang hasad, atau ada yang takjub, akhirnya terkena ain. Jadi ain itu bisa dengan 2 hal. Yang pertama dengan orang yang hasad. Ain itu apa? Ain, pandangan mata, ya, pandangan mata. Itu bisa dengan orang yang hasad. Atau yang kedua dengan orang yang takjub, ya. Ngelihat mobil kita takjub, wah bagus banget misalkan. Wih, bagus banget. Tidak memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mobilnya tiba-tiba mogok, tidak bisa jalan. Diservis kemana-mana tetap tidak bisa jalan juga, ya. Maka kita ketika menceritakan nikmat kita itu hendaknya ya hanya kepada orang-orang yang kita percayai, orang-orang yang kita yakini mereka tidak akan hasad dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Dan juga maksud daripada fahadis, maka ceritakan, itu juga maksudnya adalah kalau kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fal yuri asarah, maka perlihatkanlah asarnya. Jadi kalau kita punya nikmat banyak dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, uang yang banyak, nikmat yang besar, ya, gaji yang besar, perlihatkan dengan dengan pakai pakaian yang bagus, ya, dengan punya kendaraan juga yang
bagus. Kita perlihatkan supaya apa? Supaya orang-orang tahu kita ini adalah orang yang punya uang. Sehingga mereka kalau ngajukan proposal nggak ragu-ragu. Nah, ini ada pembangunan masjid, ini orang kaya, mobilnya bagus, pakaiannya juga apa? Bagus ya. Sehingga apa? Ajukan proposal nggak ragu. Tapi kalau ada orang kaya, mobilnya jelek, bajunya apa? Jelek. Ini kayaknya kaya, dia perusahaannya bagus kok, kerjanya di sana. Tapi kok ini bajunya keteknya bolong misalkan, ya. Mobilnya jelek, sehingga orang menjadi bertanya-tanya, kita kalau ngajuin proposal dikasih nggak ya? Dia beli baju aja nggak mampu, apalagi bangun masjid, ya. Jadi maksudnya hadis ceritakan adalah kita perlihatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti pakai baju-baju yang mahal, ya, mobil-mobil yang mewah, ya. Bukan berarti seperti itu juga, yang mahalnya terlalu apa? Mahal, terlalu berlebihan, ya. Jadi yang sederhana, ya, tapi terlihatlah kalau kita ini adalah orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu taala alam. Ini tafsir ringkas daripada surat Ad-Duha, ya. Sebelum kita tutup masih ada yang tertinggal tadi, wa amassa ila falatanhar. Adapun terhadap peminta-minta janganlah engkau membentaknya. Peminta-minta di sini ada dua. Pertama adalah peminta-minta harta, ya, minta-minta untuk kebutuhan hidupnya. Juga termasuk di dalamnya adalah orang yang meminta ilmu, bertanya ilmu kepada kita. Kalau kita adalah orang yang punya ilmu, ada orang yang bertanya, ya kita jawab dengan apa? Baik. Kalau kita nggak tahu jawabannya, ya kita sampaikan kalau kita nggak tahu jawabannya. Jangan sampai ada orang yang bertanya sama kita tentang ilmu, kemudian kita bentak, ya. Ente nggak tahu apa ini jam 12 malam tanya-tanya, ya. Jadi Ustadz Erwandi pernah cerita, itu malam dia diteleponin terus sama orang. Ada orang yang telepon jam 2 malam, jam 3 diteleponin. Ternyata orangnya apa? Memang benar-benar apa? Mendesak. Dia ada teken kontrak yang mungkin nilainya miliaran, ini halal atau apa? Haram. Maka namanya dai, ustadz, itu dia harus bersabar dengan jamaahnya. Terkadang ada jamaahnya yang tadi ya jam 2 malam apa? Nelpon, sehingga mereka tidak boleh apa? Marah. Tapi jamaah juga harus tahu waktu. Ini jam 2 malam lagi enak-enak tidur, jangan apa? Ditelepon. Atau bisa jadi jam 2 malam sedang enak-enak berkholwat dengan Allah Subhanahu wa taala, apa? Kemudian diganggu. Harus tahu waktu juga. Tapi kalau memang mendesak ya tadi, ya jam 2, jam 3 diteleponin terus, sehingga Ustadz merasa ini memang benar-benar apa? Urgen, harus dibantu. Ustadz tidak boleh apa? Dia emosi, dia marah, ya dia membentak jamaahnya, dikhawatirkan jamaahnya sakit hati sehingga apa? Malah futur tidak mau lagi mengaji, ya. Wallahu taala alam. Ya, ini tafsir ringkas daripada surat Ad-Duha. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini bermanfaat bagi kita semua. Mungkin kalau ada yang mau bertanya. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya cuma apa beda Robbuka dan Robbika? Robbuka dengan Robbika. Ya, wallahu a'lam, mungkin cuma hanya perbedaan harokat aja, Pak. Jadi kedudukannya, ya. Jadi Robbuka ya mungkin dia kedudukannya saat itu marfu, ya. Kalau Robbika ya kedudukannya harokatnya jadi jer, ya karena kedudukannya jadi majrur. Tapi sepertinya wallahu a'lam tidak ada yang berpengaruh kepada arti, ya. Robbuka, Robbika itu cuma sekedar apa? Kedudukan di dalam nahwu. Tapi ada yang berubah harokat itu berubah makna. Seperti. Tapi kalau ini wallahu a'lam kayaknya tidak ada perubahan makna. Ya tetap sama artinya Tuhanmu juga. Wallahu a'lam, ya, terkadang ada yang beda harokat itu apa beda makna, ya beda makna. Jadi ada terkadang yang beda harokat ya beda makna. Tapi kalau kita usahakan jangan sampai apa
salah dalam harokat. Begitupun jangan sampai salah dalam penyebutan huruf. Seperti tadi wa ammasaila fala tanhar. Jangan dibaca fala tanhar. Kalau tanhar apa, Pak? Jangan disembelih ya. Nahar kan fasholli lirabbika wanhar. Jadi jangan sampai kita ketika baca Al-Qur'an ya, jangan sampai salah dalam penyebutan huruf ya, makharijul huruf dan juga harokatnya, karena kadang bisa salah makna ya, sehingga bisa merubah arti. Wallahu a'lam. Ya Allahu a'lam. Sebagian ahli hadis ya, sebagian ahli hadis itu ada yang mendoifkan sholat ketika syuruk ya. Yang hadisnya itu apa, siapa yang sholat ketika sudah syuruk, orang yang sholat subuh ya, orang yang sholat subuh kemudian dia menetap di masjid sampai syuruk, kemudian setelah itu dia apa, sholat, maka dapat pahala apa, umroh ya, dapat pahala umroh. Sebagian ahli hadis ada yang mendoifkan hadis ini, sehingga mereka yang sholat setelah kajian seperti ini itu ya jatuhnya adalah sholat duha di awal waktu ya. Jadi ada memang sebagian ahli hadis yang mendoifkan, juga ada sebagian yang mensahihkan. Kalau yang mensahihkan ya kita sholat ya setelah kajian ini ya sholat itu tadi yang disebutkan dalam hadis. Kemudian nanti kalau kita mau sholat duha, ya sholat duha tadi ketika sudah agak siang ya. Jadi ada sebagian ahli hadis memang yang mendoifkan apa, hadisnya. Jadi sholat kita habis pengajian seperti ini itu adalah sholat duha di awal waktu. Wallahu ta'ala alam. Hukumnya kita bermakmum kepada imam yang bacanya Allah, bukan Allah, jadi Allah, ada semacam punya gitu. Allahu Akbar. Jadi ada au, jadi au ya. Oh, au. Harusnya kan au gitu, Allah gitu. Allahu Akbar. Ini Allahu Akbar biasanya, Pak. Ya, wallahu alam ya, insyaallah tidak mengapa ya, insyaallah tidak mengapa ya. Mudah-mudahan ya, mungkin ya tadi karena kesalahan tadi apa namanya, tidak mempelajari tajwid dengan benar ya. Mudah-mudahan mereka juga ketika baca Al-Fatihah tidak fatal kesalahannya ya, tidak fatal, karena Al-Fatihah bagian daripada rukun salat seperti itu. Wallahu a'lam. Proses untuk beribadah itu juga harus bagus gitu. Membedakannya bagaimana gitu? Atau memang akhirnya semuanya itu harus, proses itu harus bagus gitu. Maksudnya gimana, Pak? Kan kalimat buat akhirat itu Khairul laka minal ini disebut di sini. Tapi yang saya ketahui juga dalam proses mengerjakan ibadah itu juga harus benar, harus baik. Bagaimana membedakannya gitu? Ya wallahu a'lam. Apa yang kita kerjakan di dunia ini dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sejatinya adalah menunjukkan kita ini lebih memilih apa? Akhirat daripada dunia ya. Maka hendaknya ketika kita ibadah, kita perbagus ibadah kita ya. Kita lebih memperindah ibadah kita. Insya Allah akan kita bahas nanti pada surat Asy-Syarah. Ketika kita bahas fa idza faraghta fansab,
Itu diantara maknanya adalah ketika engkau sudah selesai dalam urusan dunia, diantara tafsirannya, maka seriuslah dalam apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ketika sholat masih bawa-bawa apa? Dunia. Kadang kita lagi kerja, kemudian setengah kerja azan. Sholat zuhur masih bawa-bawa apa? Kerjaan. Itu tadi kayaknya salah itu. Harus di tip X dulu itu ya, harus di delete, diganti. Jadi seperti itu. Jadi kita menunjukkan kita ini lebih memilih kepada akhirat adalah dengan kita fokus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang mungkin Pak, saya sebenarnya kurang nangkap ya tadi pertanyaannya. Mungkin tadi kemarin saya sempat baca seperti semacam syubhat ya. Syubhat ini mengatakan bahwasanya dunia itu adalah tempat proses seorang untuk mendapatkan akhirat yang baik. Maka kalau begitu dunia itu lebih baik daripada akhirat. Ya, benar nggak Pak? Ada syubhat seperti itu kemarin baru viral ya, ada ungkapan demikian. Jadi karena dunia itu ladang ibadah, tempat seorang untuk mendapatkan akhirat yang lebih baik, maka kalau begitu dunia itu lebih baik daripada akhirat. Maka ini kurang tepat ya. Maka yang benar akhirat itu adalah lebih baik daripada dunia. Udah jelas ayat-ayatnya, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Memang untuk mendapatkan akhirat yang lebih baik ya kita butuh proses ketika di dunia ya, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang taat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang juga ada orang yang tadinya dia musyrik, dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sampai di penghujung kehidupannya dia bertaubat. Jadi disebutkan oleh Ibnu Katsir ya dalam tafsirnya, ada seorang yang datang menghadap Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dia mau masuk Islam. Tadinya dia kafir, banyak melakukan maksiat, ya namanya musyrik. Datang, mana di antara kalian yang Muhammad? Maka Nabi mengatakan, saya Muhammad. Maka dia langsung bersaksi, asyhadu annaka, ya asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung pulang, balikkan kudanya, kakinya terperosok, kaki kudanya, dia jatuh dari kudanya dan kepalanya terbentur batu dan langsung meninggal dunia. Dia nggak pernah ibadah sama sekali, nggak pernah ibadah, baru masuk Islam, tapi langsung ada malaikat yang kasih makan dia. Dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang ini dikasih makan buah-buahan di surga. Kenapa? Karena orang ini wafat dalam keadaan lapar, langsung dikasih buah-buahan surga. Artinya ya tadi nggak mesti ya orang yang sungguh-sungguh beribadah kemudian ya pas dia dapat nikmat. Memang yang demikian itu ya seperti itu harusnya. Tapi ada juga yang masuk Islamnya cuma beberapa detik juga tetap mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pernyataan itu adalah pernyataan yang batil, yang tidak ada benarnya sama sekali. Seperti itu, wallahu taala alam. Waalaikumsalam. Ya Allahu a'lam ya, ada sebagian yang mengatakan ya sebanyak-banyaknya ya, membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Ada juga yang mengatakan tidak mesti banyak, tapi kita berusaha untuk memahami tafsirnya. Terlebih bila kita ini adalah orang yang nggak pernah baca terjemahan Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ada nggak Pak? Baca terjemahan atau baca tafsir yang paling ringkas ya. Mungkin tafsir yang paling ringkas Pak, tafsir Jalalain atau tafsir Syekh Sa'di atau tafsir Muyassar. Saya kemarin lihat ada tafsir Muyassar itu cuma 2 jilid terjemahannya ya.
Jadi kalau kita adalah orang yang belum pernah baca tafsiran Al-Quran meskipun dari kitab tafsir yang paling ringkas, mungkin Ramadan ini adalah waktu yang tepat bagi kita untuk apa? Menghatamkan tafsir tersebut. Jadi nggak apa-apa kita khatamnya cuma 1 kali, atau bacanya itu nggak sampai khatam, cuma dapat 3 juz 4 juz, tapi kita bisa menyelesaikan apa? Tafsir ringkas dari Al-Quran, supaya seumur hidup kita itu paling tidak pernahlah baca apa? Tafsir Al-Quran. Jangan cuma novel aja habis berjilid-jilid, tapi tafsir nggak pernah apa? Dibaca. Paling tafsir surat-surat pendek aja, kadang mungkin ada yang belum pernah apa? Membacanya dari apa? Dari terjemahannya, dari surat Ad-Duha sampai An-Nas. Jadi kalau misalkan kita belum pernah baca tafsir, belum pernah baca terjemahan, maka mungkin yang tepat bagi mereka adalah apa? Nggak apa-apa baca Al-Qurannya sedikit, tapi apa? Baca tafsir sampai selesai. Tapi kalau kita sudah pernah selesai membaca tafsir, bahkan tafsir-tafsir yang tebal-tebal, ya maka kejar apa? Kuantitasnya, banyak membaca apa? Al-Quran. Karena dahulu para salaf itu mereka khatamnya berkali-kali. Imam Syafi'i berapa kali, Pak? Imam Syafi'i berapa? Sehari itu 2 kali apa? Khatam. Bisa nggak kita, Pak? Ya, secepat apapun nggak akan apa? Bisa. Berat itu sehari sehari khatam 2 kali. Bahkan Utsman bin Affan, ya beliau khatam sehari 1 kali. Jadi kalau misalkan kita sudah paham maknanya, ya paham artinya, maka lebih cepat, lebih banyak, lebih baik. Tapi kalau kita belum pernah sama sekali baca tafsiran, maka ya kita berusaha untuk apa? Membaca tafsirannya. Mudah-mudahan Ramadan ini bisa selesai baca tafsir ringkas dari Al-Quran. Tadi ada tafsir Muyassar, ya cuma 2 jilid, ya insya Allah 2 jilid itu 10 malam aja lah selesai. Wallahu ta'ala alam. Jadi tadi nyambungin khatam Quran tadi, kan ada hadis bahwa Rasulullah dengan siapa itu maksimal 3 hari. Imam Syafi'i sehari, ini Rasul tapi hadisnya 3 hari. Ya, memang ada hadis nggak boleh khatam Al-Quran itu kurang dari 3 hari. Jadi maksimalnya khatam Al-Quran itu ya setiap 3 hari 1 kali, supaya bisa sedikit lah bisa ditadaburi, bisa ya sedikit direnungkan isi daripada Al-Quran. Memang ada hadisnya, namun para ulama menyebutkan kalau di waktu-waktu tertentu dan di tempat-tempat tertentu boleh seorang menghatamkan Al-Quran itu kurang dari 3 hari. Seperti misalkan bulan Ramadan, ini kan waktu yang mulia, maka boleh menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Atau seperti misalkan ketika seorang haji atau umroh, ya mumpung dia berada di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, maka boleh bagi dia ketika di tempat yang mulia itu menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Mungkin sekali duduk dari fajar ya sampai fajar lagi, mungkin di masjid ya, itu dia cuma baca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, ya demikian. Wallahu ta'ala alam. Cukup ya Pak ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini ada manfaatnya bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada benar itu datangnya dari Allah, dan bila ada salahnya itu datangnya dari kebodohan saya dan juga dari syaitan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.